Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Deborah dalam pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Di sini Ibu Guru akan menampilkan aneka atau macam-macam profesi. Profesi sebagai pemadam kebakaran, pilot, arsitek, dokter, astronot, fotografi, tentara, chef, guru, dan polisi. Kiranya anak-anak yang ada di rumah bisa menyimak video dari Ibu Guru, dan semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Terima kasih. Pada subtema 1, kalian telah belajar tentang pengertian unsur dan ciri-ciri puisi. Sekarang kamu akan belajar bagaimana cara akan membuat puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang berisi kata-kata yang penuh dengan ungkapan yang bermakna. Untuk membuat puisi, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Menentukan tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang ingin kamu tuangkan dalam sebuah bentuk puisi. Contohnya, kamu ingin menulis puisi tentang laut, maka kamu dapat sejenak membayangkan suasana laut. Setelah itu, kamu tuliskan sesuatu yang terlintas di pikiran kalian tentang laut. 2. Menentukan suasana puisi. Suasana puisi adalah gambaran tentang perasaan seseorang dalam membuat puisi. Jika sedang bahagia, maka bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang romantis, lembut, dan indah. Sebaliknya, jika suasana yang dirasakan sedang sedih, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang penuh kebimbangan, keputusasaan, atau kekecewaan. 3. Mencari pilihan kata yang tepat. Puisi adalah karya sastra yang berisi kata-kata yang diwarnai dengan ungkapan yang bermakna. Contohnya, ibu, luasnya semesta tak seluas kasihmu padaku. Langkah ketiga ini dapat terasa dengan sering membaca contoh puisi. 4. Menentukan nada. Nada merupakan hal yang penting dan tidak dapat dianggap remeh dalam proses pembuatan puisi. Hal itu karena sebaik apapun kata-kata yang telah dipilih dalam sebuah puisi, jika tidak diiringi dengan pemilihan nada yang sesuai, maka sajian puisi akan berasa hambar. Kemampuan mengolah kata menjadi sebuah puisi yang indah akan dapat kamu kuasai jika sering berlatih. Selain itu, kamu juga dapat belajar membuat puisi dengan banyak membaca puisi-puisi karya penyair-penyair ternama.
Anak-anak, sekarang Ibu Guru akan lanjutkan dengan video muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Semoga anak-anak dapat menyimaknya video dari Ibu Guru. Terima kasih. Hubungan antara sumber daya alam dan berbagai jenis pekerjaan. Pada subtema 1, kamu telah belajar tentang sumber daya alam. Kamu tentu masih ingat bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kamu juga telah belajar bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Akibat dari keberagaman kondisi geografis. Geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah. Keberagaman kondisi geografis yang menyebabkan keberagaman potensi sumber daya alam juga berdampak pada beragamnya kegiatan penduduk di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya, mayoritas masyarakat di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Sementara itu, sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan bermata pencarian sebagai petani. Secara geografis, wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Di wilayah daratan, penduduk Indonesia tersebar mulai dari daerah pegunungan, dataran rendah, hingga daerah pesisir. Di tempat-tempat tersebut, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, di dataran tinggi, udaranya sejuk dan ketersediaan lahan cukup banyak. Oleh karena itu, penduduk di daerah tersebut banyak yang bekerja sebagai petani sayur atau buah-buahan dan peternak. Selain itu, ada pula yang bekerja di bidang pariwisata. Di dataran rendah, ketersediaan lahan tidak terlalu banyak. Namun, di daerah ini, jalur transportasi dan komunikasi relatif murah. Oleh karena itu, banyak penduduknya bekerja sebagai pedagang, pegawai kantor, pengusaha, atau pekerja pabrik. Sementara itu, daerah pesisir atau pantai kaya akan kekayaan air. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, petani garam, pengusaha tambak, atau bekerja di bidang pariwisata. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Anak-anak, dengan berakhirnya video pembelajaran kita, Ibu Guru memberikan tugas, silakan kerjakan soal-soal di buku MBP tema 6. Bahasa Indonesia halaman 66 level 1, nomor 1 sampai 20, dan ilmu pengetahuan sosial halaman 93 level 1, nomor 1 sampai 20, langsung dijawab. Setelah selesai mengerjakan tugas dari Ibu Guru, silakan kirim ke sekolah. Terima kasih. Semoga
anak-anak yang ada di rumah sehat selalu.